Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai kelompok 3 akan mempresentasikan tentang makalah akad jual beli dan ruang lingkup di dalamnya. Untuk presentasi pertama akan saya presentasikan sendiri. Nama saya Fendi Saifullah Yusuf dan di sini saya akan mempresentasikan tentang yang pertama yaitu pengertian akad. Apa sih yang dimaksud dengan akad? Akad berasal dari bahasa Arab, al-aqdu yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan, dan pemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Jadi, akad secara bahasa yaitu perikatan. Perikatan antara kedua belah pihak, yaitu si pembeli dan si penjual. Perjanjian, harus ada perjanjian di antara keduanya. Persetujuan, tentu harus ada persetujuan dalam akad jual beli. Dan pemufakatan. Adapun secara istilah fikih, akad didefinisikan sebagai pertalian ijab, pernyataan permintaan ikatan. Ijab artinya sendiri pernyataan permintaan ikatan. Tadi yang meminta atau menawar suatu barang tersebut dan kabul. Ada istilah ijab dan kabul. Kabul sendiri yaitu pernyataan penerimaan ikatan atau si penjual atau yang menawarkan barangnya sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Dari pengertian secara bahasa maupun secara istilah di atas, dapat disimpulkan bahwasanya akad ialah sebuah adab atau tata krama dalam hal jual beli. Jadi dengan adanya ilmu tentang akad jual beli ini, seseorang penjual bisa tahu bagaimana cara jual beli yang benar dan juga pembeli agar mengetahui etika membeli suatu benda dengan benar. Jadi harus tahu ketika seorang penjual apakah yang dijual, apakah etikanya sebagai penjual itu sudah memenuhi syarat sebagaimana yang tercantum dalam ilmu akad dalam agama Islam atau tidak. Begitu juga si pembeli, bagaimana etikanya ketika membeli sesuatu terhadap orang yang menjual tersebut. Untuk yang kedua yaitu rukun-rukun akad. Adapun rukun-rukun akad ada 3 yaitu yang pertama, dua pihak yang berakad atau al-aqidain, yaitu dua pihak dalam akad yang tanpa keduanya tidak akan terjadi suatu akad. Tentunya suatu akad jual beli pasti membutuhkan kedua belah pihak yaitu si penjual dan si pembeli. Tanpa kedua-duanya maka tidak akan terjadi akad jual beli. Yang kedua yaitu objek akad, mahalul akdi, yaitu suatu objek yang dijadikan akad. Tentu ketika seseorang ingin menjual atau membeli pasti membutuhkan sesuatu yang dibeli, itu perlu. Dan yang ketiga yaitu redaksi akad. Suatu akad jual beli pasti membutuhkan kedua belah pihak yaitu si penjual dan si pembeli. Tanpa kedua-duanya maka tidak akan terjadi akad jual beli. Yang kedua yaitu objek akad, mahalul akdi, yaitu suatu objek yang dijadikan akad. Tentu ketika seseorang ingin menjual atau membeli pasti membutuhkan sesuatu yang dibeli, itu perlu. Dan yang ketiga yaitu redaksi akad, sighat al-akdi, atau ungkapan timbal balik yang menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak. Jadi redaksi akad yaitu persetujuan dengan suatu kata antara si penjual dan si pembeli. Contoh seperti ijab qabul yang saya terangkan dari pengertian akad di atas tadi. Ijab yaitu si pembeli, saya ingin membeli benda ini, maka kabul atau si penjual, iya saya menjual barang ini, harus ada yang namanya kesepakatan seperti itu yang dinamakan dengan redaksi akad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldirian Rozaki. Saya akan melanjutkan presentasinya mengenai syarat akad. Syarat umum suatu akad, para ulama fikih menetapkan ada beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad. Di samping setiap akad juga mempunyai syarat-syarat khusus.
Berikut yang merupakan syarat-syarat suatu akad, diantaranya pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum mukallaf. Apabila mampu, harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan oleh orang yang kurang waras, gila, atau anak kecil yang belum mukallaf secara langsung hukumnya tidak sah. Objek akad diakui oleh syarat. Objek akad harus memenuhi syarat: 1. Berbentuk harta. 2. Dimiliki seseorang. 3. Bernilai harta menurut syara. Dengan demikian, yang tidak bernilai harta menurut syara tidak sah, seperti khamr, minuman keras. Di samping itu, bahwa barang najis seperti anjing, babi, bangkai, dan darah tidak boleh dijadikan objek akad, karena barang tersebut tidak bernilai menurut syara. Tujuan akad itu sendiri harus jelas dan diakui oleh syara. Umpamanya, masalah jual beli, jelas bahwa tujuannya untuk memindahkan hak milik penjual kepada pembeli dengan imbalan. Begitu pula dengan akad-akad lainnya. Bentuk lain yang tidak diakui syara adalah menjual anggur kepada pabrik pengelola minuman keras. Kesimpulan dari presentasi ini, jual beli merupakan suatu kebutuhan yang sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Adapun dalam jual beli sendiri juga ada ilmunya, sehingga seseorang tidak sembarangan dalam melakukan transaksi jual beli. Adapun dalam ajaran agama Islam, ilmu dari jual beli sendiri itu disebut dengan akad jual beli. Jadi ilmu akad atau akad jual beli tersebut mengajarkan kepada seseorang bagaimana cara melakukan transaksi jual beli dengan baik dan benar, serta etika bagi si penjual dan pembeli dalam hal menjual atau membeli sesuatu. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwasannya dalam ilmu akad terdapat istilah ikab dan qabul. Ijab adalah pernyataan permintaan ikatan atau pembeli, qabul adalah pernyataan penerimaan ikatan atau penjual. Jadi si pembeli dan penjual harus paham betul tentang ilmu ijab dan qabul tersebut, sehingga tidak akan terjadi kesalahan dalam hal melaksanakan transaksi jual beli. Dan juga tidak hanya membahas tentang bagaimana cara bertransaksi jual beli saja. Ilmu akad juga menjelaskan tentang apa saja barang-barang yang boleh dijual, seperti contoh barang-barang yang diharamkan dalam agama Islam itu tidak boleh dijual ataupun dibeli. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.